Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya aku akan mengambil tema tentang apakah dia yang saat ini sudah menjauh darimu, atau apakah dia yang saat ini sudah pergi darimu, akan mencarimu kembali. Oke, dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang itu dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Apakah dia seseorang yang telah pergi meninggalkan kamu, akan mencarimu kembali? So, Oke, dia ini masih ada rasa ketergantungan sama kamu ya. Dia masih memiliki rasa keterikatan yang kuat dengan kamu. Masih ada rasa cinta yang ingin dia utarakan. Mungkin selama ini dia menutup-nutupi perasaan dia sama kamu ya. Dia kayak pura-pura dingin, pura-pura nggak peduli sama kamu. Bahkan mungkin saat ini yang dia rasakan pun seperti itu ya. Dia saat ini sedang berpura-pura untuk tidak terlihat bahwa dia sangat mencintaimu. Ada express your love di sini, dia ingin mengekspresikan cinta dia lagi ke kamu. Bahkan aku lihat di sini dia ingin adanya rekonsiliasi lagi dengan kamu, kembali lagi kepada kamu. Cuman untuk saat ini dia memang lagi fokus dengan keluarganya ya, dengan keluarganya, sehingga saat ini tuh masih terjeda atau masih belum bisa untuk melakukan suatu pergerakan ke arah kamu. Tapi kalau dibilang cinta, of course aku lihat di sini dia sangat mencintai kamu. Ada true love di situ ya. Jadi apakah dia akan mencarimu lagi? I think ya. Tapi untuk saat ini aku lihat memang belum ada pergerakan ya, belum ada tindakan dari dia untuk datang lagi ke kamu. Kalau dibilang cinta, iya dia masih cinta, bahkan masih ada rasa ketergantungan sama kamu. Jadi maka akan sulit juga untuk benar-benar melepaskanmu. Nah, saat ini dia memang sedang fokus pada kestabilan hidupnya, pada security, keamanan ya, kemudian pertumbuhan dan pertahanan. Ya, dia saat ini sedang mencoba untuk bertahan, tetap menjalani hidup ya, sedang mencoba untuk fleksibel dengan hidup ya. Kalau aku lihat mungkin saat ini dia lagi dalam keadaan berjuang ya dengan hidupnya. Dia sedang memperjuangkan keluarganya mungkin ya, kestabilan keluarganya mungkin. Intinya saat ini sedang mencoba untuk stabil dalam kehidupannya, dalam keuangannya mungkin, karirnya bisa jadi. Karena di sini ada yang perlu dia pertaruhkan, ada yang perlu dia perjuangkan. Untuk saat ini dia memang lebih fokus ke diri sendiri terlebih dahulu ya. Bahkan kelihatannya kayak apa ya, dia kayak memiliki hubungan sepihak jadinya sama kamu gitu ya. Entah kamu yang merasa bahwa ini jadinya kayak cinta sepihak, atau dia yang merasa bahwa ini cinta sepihak. Dan aku lihat memang orangnya agak narsis ya, orangnya agak narsis. Kemudian ada bot, bisa jadi dia melakukan suatu perpindahan, pindah tempat tinggal atau pindah tempat kerja ya, atau pekerjaan dia mungkin mengharuskan dia untuk berpindah-pindah. Tapi kalau bot ini juga bisa pertanda bahwa dia ingin dia ingin datang ke kamu, dia ingin pergi ke arah kamu. Karena kalau aku lihat ini dia ngelihat situasi di antara kalian itu sudah semakin menutup kesempatan bagi dia untuk datang lagi. Ya, jadi mungkin kamu sudah memblokir, menutup akses, sudah kayak udah move on, sudah tidak peduli dengan dia atau bagaimana, sehingga saat ini tuh dia ngerasa kayak waduh, ini udah detik-detik nih bakalan kamu benar-benar menutup akses bagi dia untuk datang. Makanya di sini ada keinginan dari dia untuk segera datang di akhir-akhir apa ya, di akhir-akhir dirimu akan pergi menghilang dari hidupnya, seperti itu. Kemudian ada clarity. Clarity itu kejelasan ya. Akan ada suatu kejelasan, kebenaran, atau sesuatu dia akan jujur seperti itu ya, tentang sesuatu hal.
dia akan apa ya, memaksa dirinya untuk memberikan kejujuran dan keterbukaan sama kamu, karena di sini dia sangat-sangat menyayangi kamu, sangat menghormati kamu, sangat membutuhkan kamu ya, sangat butuh kamu banget aku lihat di sini. Walaupun sejujurnya di sini dia itu punya banyak pilihan. Ya, pilihan itu banyak ya. Pilihan itu nggak cuma tentang pasangan, tapi bisa juga tentang orang tua, keluarga, pekerjaan atau hal lainnya. Tapi memang dia ini pernah melakukan suatu one night stand dengan seseorang, entah ini dengan kamu atau dengan yang lainnya. Kemudian ada yang sedang dia usahakan atau ada yang sedang dia persiapkan untuk kembali lagi dengan kamu. Union, ya, bersatu kembali dengan kamu, atau dia sedang mempersiapkan penyelesaian masalah di antara kalian, mempersiapkan diri untuk menghadapi kamu atau bagaimana. Intinya di sini tujuan akhirnya adalah tujuan dia adalah ingin bertemu dengan kamu kembali, ingin bersatu kembali dengan kamu. Bahkan aku lihat memang selama ini hubungan kalian kan banyak sekali halangan rintangannya ya, sehingga aku lihat di sini tuh dia sedang cari cara gimana untuk menghadapi halangan rintangan di antara kalian berdua gitu. Okay. Oh, page of one. Aku lihat saat ini ada yang baru saja dia mulai, ya. Entah mungkin karir, entah mungkin apa, usaha baru, ya. Pekerjaan baru, mendapatkan pekerjaan baru, atau baru memulai usaha baru, atau bisa jadi dia di sini sedang cari korelasi dengan seseorang gitu ya, lagi sedang mencoba menawarkan diri untuk seseorang. Bisa dari menawarkan dirinya itu dari karir, pekerjaan dia ya, mungkin dia kayak punya usaha baru nih, jadi kan butuh investor ya, butuh klien. Nah itu dia sedang apa sih menawarkan jasa atau barang ya, sedang menawarkan gitu. Terus itu ya, kalau misalkan di sini dia lagi cari-cari investor ya, dia lagi itu menawarkan diri ya, unjuk diri, unjuk gigi, unjuk diri, mengunjuk ya, apa sih sebutannya aku bingung ya, seperti itulah ya. Tapi juga kalau dalam hubungan percintaan aku lihat di sini dia ingin memulai kembali menjalani hubungan dengan kamu. Cuman saat ini tuh lagi coba cari-cari perhatian kamu. Entah apa yang akan dia lakukan, tapi saat ini dia sedang mencoba untuk menarik perhatian kamu dengan cara mungkin ya apa, kayak mungkin menunjukkan bahwa dia sedang sudah mendapatkan pencapaian A, B, C, D gitu ya, untuk bisa mendapatkan perhatian kamu. Ada Wheel of Fortune, di mana di sini kartu takdir ya. Jadi dikala kalian memang saat ini sudah berpisah atau sudah ada jarak di antara kalian, maka situasinya nggak akan sesuai dengan apa mau kalian. Kenapa seperti itu? Karena semesta di sini masih akan memberikan kesempatan bagi dia untuk datang lagi ke kamu, atau ya bisa jadi kalian dipersatukan kembali ya, membuat cerita kembali. Apalagi di sini ada Ace of Wands ya, aku lihat memang kuat banget energinya, dia akan datang lagi mencari kamu, mendatangi kamu untuk menawarkan hubungan, atau untuk menawarkan kayak apa ya, langkah selanjutnya dari hubungan kalian, seperti itu ya. Bahkan aku lihat kayak mungkin dia akan menawarkan atau ngajak kamu melangkah dua langkah, maju dua langkah dari hubungan kalian yang sebelumnya. Ih, ribet ya aku ngomongnya. Ya seperti itulah ya. Kayak misalkan kemarin baru PDKT-an, mungkin dia akan mengajak kamu nanti
tunangan atau apa ya, atau ya pacaran, atau ya mungkin pertemuan secara fisik atau bagaimana. Intinya akan ada langkah maju untuk kedepannya gitu ya. Gini, memang sejujurnya dia yang meninggalkan kamu duluan ya. Dia yang tiba-tiba pergi meninggalkan kamu. Tapi herannya ketika dia percaya diri, dia meninggalkan kamu, sudah dia lakukan, tapi malah dia selalu kepikiran kamu. Jadi dia masih hidup dalam masa lalunya bersama kamu. Ya, dia masih selalu kepikiran kamu terus. Jadi hidup dia itu kayak nggak tenang, hidup dia kayak masih terganggu dengan kamu dan kamu lagi, kepikirannya kamu lagi gitu. Jadi kayak apa ya, nggak bisa apa ya, melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya gitu. Bahkan keadaan dia tuh kayak terganggu gitu karena selalu kepikiran kamu terus. Mungkin pekerjaannya jadinya terganggu, mood dia terganggu, semangat dia jadi drop gitu ya. Yang seperti itulah. Apalagi kan dulu dia ini tidak memperlakukan kamu dengan baik, tidak terlalu antusias banget dalam hubungan ini, jarang banget dia memberikan effort ke hubungan ini, sehingga saat ini tuh ada rasa penyesalan dari dia, tidak memberikan yang terbaik untuk kamu, sehingga ketika meninggalkan kamu ada rasa bersalah gitu ya. Terus itu juga ternyata setelah meninggalkan kamu dia baru sadar ternyata dia mencintai kamu. Jadi semakin rasa bersalah itu semakin besar. Jadi ketika dia meninggalkan kamu, justru malah dia membawa perasaan tidak enak sama kamu, perasaan bersalah sama kamu, rindu sama kamu, kepikiran kamu terus, kayak gitu. Hidupnya nggak tenang. Aku lihat di sini. Bahkan untuk saat ini pun dia kayak masih bingung juga sih untuk menemukan solusi dari masalah hubungan kalian. Dia masih merasa kayak terjebak dengan hubungan ini. Dia masih, lebih tepatnya gini sih, terjebak dengan apa yang dulu pernah dia lakukan ke hubungan ini, akhirnya membuat suatu masalah ya. Tapi untuk meninggalkan hubungan ini pun dia nggak bisa karena terjebak dengan masalah yang pernah dia buat ke hubungan ini. Kayak misalkan nih, kamu udah tulus nih sama dia, kamu udah sayang banget sama dia, tapi justru malah dia selingkuh misalkan. Akhirnya di sini ada konflik kan. Nah, terus dia mencoba untuk udah deh mengabaikan aja, udah ninggalin kamu, bodo amat gitu ya. Tapi hati dia tuh kayak merasa terpenjara gitu dengan hubungan ini. Dia kayak nggak bisa lepas dari hubungan ini. Jadi ada rasa bersalah, dia masih harus punya tanggung jawab menyelesaikan masalah di hubungan ini, sehingga dia merasa kayak terpojok, merasa terpenjara, merasa terbelenggu dengan hubungan ini gitu. Tapi juga dia masih belum bisa menemukan solusi untuk bisa keluar dari permasalahan yang ada di hubungan ini gitu. Kenapa? Karena mungkin cara pandang dia itu terlalu sederhana, sedangkan masalah ini tuh sebenarnya nggak sesederhana itu. Mungkin sangat complicated, mungkin sangat spesifik, mungkin sangat meluas, sehingga nggak hanya butuh satu pandangan gitu ya. Sedangkan dia terlalu memandang ini terlalu remeh, masalah ini terlalu remeh, atau kayak dianggap enteng gitu lah ya, bisa dibilang gitu, sehingga dia tidak bisa menemukan solusi gimana caranya. Seharusnya dia bisa menghadapi hubungan ini tuh dengan pandangan yang luas gitu loh, dari berbagai sudut pandang seperti itu. Dan kalau aku lihat juga memang hubungan ini hubungan yang kalian lakukan ini untuk selama ini tuh selalu dalam keadaan krisis, penuh dengan drama, kesulitan, dan kenegatifan. Jadi semakin kayak ada awan gelap gitu ya di hubungan ini, semakin dia sulit untuk bisa membuat matahari masuk dalam hubungan ini gitu loh. Kecerahan gitu kayak sulit karena udah terlalu banyak ya drama di sini dimainkan. Krisisnya sudah mungkin krisis kepercayaan gitu ya. Terus itu sulit juga untuk bisa menghadapi kekeras kepalaan atau keegoisan, kenarsisan. Terus juga ada sifat yang terlalu negatif, atau pemikiran di sini sudah mulai negatif. Kamu berpikir bahwa dia tukang selingkuh atau bagaimana gitu ya, sehingga itu makin mempersulit dia untuk mencari solusi dari hubungan ini. Bagaimana dia harus melakukannya, bagaimana dia harus menemukan solusi dari hubungan ini gitu. Kemudian ada the world-nya reverse.
Dikala dia setiap mau bertindak atau mencoba untuk mencoba untuk effort gitu ya, di sini justru malah kayak selalu gagal, ya selalu gagal. Kayak jalan untuk memperbaiki hubungan kami tuh kayak ditutup oleh semesta gitu, kayak bener-bener diblokir oleh semesta. Jadi kayak nggak menemukan pintu untuk memasuki kembali hatimu atau memasuki kembali kehidupanmu gitu loh. Ya, dia melakukan A mentok, dia melakukan B mentok gitu. Jadi kayak nggak ada jalan. Sampai-sampai aku lihat di sini sempat dia ini kayak putus asa sama kamu, kayak pengen udah deh move on aja, bodo amat dengan masalah ini gitu ya. Rasa bersalah ya udahlah, biarkanlah aku terus merasa bersalah. Tapi nggak bisa. Karena semakin dia tidak melakukan apapun, semakin perasaan bersalahnya itu semakin kuat. Terus itu pikiran dan hatinya selalu tertuju ke kamu lagi. Jadi hidupnya semakin gak tenang. Akhirnya berdampak juga pada karir, keuangan, keluarganya, ya semangat hidupnya seperti itu. Jadi dia sebenarnya sempat kayak putus asa gitu ya. Tapi setelah dampaknya seperti itu ke hidup dia, jadi ya mau nggak mau ya dia akan tetap memperjuangkan kamu lagi. Jadi kalau aku rasa di sini apakah dia akan mencarimu lagi? Yes, of course. Dia akan mencarimu lagi untuk memperbaiki hubungan dengan kamu. Bahkan aku lihat di sini dia ingin bersatu kembali dengan kamu. Kenapa seperti itu? Ternyata kamulah sumber kebahagiaannya. Karena kamulah orang yang dia cintai, orang yang dia inginkan. Seperti itu. Dia sempat mencoba kan menghindari kamu atau meninggalkan kamu, tapi ternyata justru malah hidupnya semakin kalang kabut, semakin dipenuhi dengan awan hitam gitu ya. Jadi kayak apa sih, kayak berkabung, kayak sedih, tidak bahagia, tidak leluasa gitu ya. Justru malah banyak sekali masalah-masalah yang terjadi, semakin banyak masalah yang terjadi ya, seperti itu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Inilah ceritanya. Dia akan datang lagi. Kapan sih dia akan datang? Itu tergantung dari energi orangnya ya. Dan tergantung dari si dianya, sekuat apa dia bisa menahan rasa bersalahnya itu sama kamu gitu, rasa rindunya itu sama kamu gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu memang masih mengharapkan dia, silahkan ditunggu. Kalau misalkan kamu tidak mengharapkan dia lagi, ya sudah gitu ya. Toh aku lihat di sini kamu juga sudah bahagia ya. Buktinya kamu sekarang udah nggak terlalu open ya. Dia mau ngapain gitu. Makanya di sini dia merasa kayak ini cinta sepihak karena dia masih mencintai kamu dan mungkin kamu sudah move on kayak gitu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu kepada dia. Oke, aku rasa cukup ya pembacaan kali ini. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.